Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tema yang keempat. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silahkan klik like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya bagi yang belum. Dan semoga video ini memberikan manfaat. Mari kita akan meladani kisah tentang kancil dan siput. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput yang telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Banyak sekali pesan moral yang terkandung dari cerita tersebut. Di sini kita rangkum 5 bagian pesan moral. Yang pertama, kita tidak boleh memandang rendah kepada siapapun. Yang kedua, kita mesti menjauhkan dari sikap sombong. Yang ketiga, jangan merasa paling pintar. Yang keempat, perlunya kerja keras, gotong royong, dan kerjasama. Yang kelima, persatuan dan kesatuan bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu merupakan 5 pesan moral yang terkandung dari cerita yang tadi kita bahas secara bersama-sama. Cerita tadi merupakan sebuah cerita bergambar atau biasa disingkat dengan istilah cergam, yang merupakan kependekan dari cerita bergambar.
Cergam mengandung pengertian, perpaduan, gambar, dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Ketika kita membahas tentang cerita bergambar, banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika kita harus membuat cerita bergambar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan cerita bergambar itu sendiri. Hal yang pertama yang harus kita persiapkan ketika kita ingin membuat cerita bergambar, yang pertama yaitu kita harus menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, kita mesti membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa kita kembangkan. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Seperti halnya cerita Kancil tadi, ada unsur gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ada. Jadi gambar dan cerita yang dibuat harus sesuai, selaras dengan antara satu dan yang lainnya. Jadi gambar dan cerita tidak dapat dipisahkan, artinya memiliki satu kesamaan poin yang sedang dibahas atau disampaikan melalui cerita atau gambar tersebut. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Serta jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Silahkan kalian klik like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.